Teman-teman sekalian dan Bapak Ibu Guru, perkenalkan nama saya Irfan Hadi Putra yang akan memandu jalannya acara presentasi hari ini. Materi yang akan kita bahas ada dua, yaitu materi etika dan revolusi mental, yang akan dijelaskan oleh presenter kita yaitu Sheila Audia Maharani. Sebelumnya, saya akan menyampaikan CV-nya terlebih dahulu. Nama lengkap Sheila Audia Maharani, tepat tanggal lahir Bogor 2 Desember 2008, alamat rumah di Jalan Abdul Hadi, RT 2 RW 12, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Ia adalah anak ketiga dari 3 bersaudara dan asal sekolah yaitu SMP Negeri 1 Cibinong. Kepada presenter kami, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Evan yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi etika dan revolusi mental. Saya izin share layarnya ya. Bentar. Izin bertanya ke teman-teman, apakah layarnya sudah ter-share? Ya. Sudah. Oke. Oke, sini. Sudah. Maaf, Miss, ada sedikit kendala ini di sini. Itu di full screen itu. Ini ditampilkan, lalu Iya, ditampilkan. Pencet. Nanti yang tampilkan layar penuh layar penuh gitu. ya? Oke, terima kasih. Nah, Oke, baik. Sebelum kita memulai, saya teringat dengan kata-kata Albert Einstein yang bunyinya seperti ini. Dia berkata, "The world is a dangerous place to live not because of the people who are evil, but because of the people who don't do anything about it." Yang artinya, dunia adalah tempat yang berbahaya untuk ditinggali, bukan karena orang-orang jahat, tapi karena orang-orang yang tidak melakukan apa-apa tentang hal itu. Quotes ini mengingatkan saya bahwa tindakan berdasarkan etika adalah kunci untuk mengatasi tantangan yang akan kita hadapi. Jadi, materi kali ini tentang etika dan revolusi mental. Langsung saja kita mulai. Etika. Apa sih etika itu? Secara teoritis, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Ethos merupakan dua bentuk yang ada yang jamak yaitu ta'et, yang artinya adat istiadat atau kebiasaan. Dapat disimpulkan bahwa etika adalah kebiasaan yang baik, dianut dan diwariskan secara turun-temurun. Tetapi ada pengertian lainnya juga, etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari perilaku manusia, termasuk nilai baik buruk, benar salah, dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja. Oke, selanjutnya ada dua macam etika secara teoritis. Ada apa saja sih? Yang pertama ada etika adalah moral. Yang kedua, etika bukanlah moral.
Yang pertama, etika adalah moral, yaitu berdasarkan hidup yang baik dan berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat. Ini mengenalkan kita untuk selalu berperilaku baik. Dan yang kedua, etika adalah bukan moral, pengertiannya yaitu sama dengan filsafat moral yang mengkaji dan membahas nilai-nilai dan norma-norma yang berbeda dengan pengertian pertama. Seperti bagaimana etika dikaji, mengapa orang harus berbuat baik, mengapa orang tidak boleh berbuat buruk, sehingga etika dirumus sebagai refleksi kritis dan sebuah refleksi nasional. Mengenai apa? Mengenai nilai norma itu sendiri. Jadi, yang harus dilakukan adalah cara mengapa orang harus melakukan sesuatu secara baik dan benar. Bagaimana cara orang untuk bisa bisa mendasar dirinya pada nilai dan norma umum yang bisa diterima oleh masyarakat. Selanjutnya ada konsepsi dasar etika terbagi menjadi dua, yaitu ada norma etika dan norma khusus. Saya akan membahas norma khusus terlebih dahulu. Apa sih norma khusus itu? Konsepsi dasar norma khusus etika merujuk pada prinsip dan pedoman spesifik yang diterapkan dalam konteks tertentu, seperti dalam profesi, organisasi, atau situasi tertentu. Norma khusus bisa dibilang adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan yang khusus yang sudah ditentukan, misalnya institusi pendidikan, atau sekolah atau tempat kerja. Sebagai contoh, misalnya di sekolah A itu tidak boleh menggunakan kaos kaki pendek, tetapi di sekolah B boleh menggunakan kaos kaki pendek. Jadi ini tergantung pandangan dan aturan dari masing-masing institusi. Yang kedua ada norma umum, itu dia bersifatnya universal atau umum. Terdiri dari 3, yaitu etiket, norma hukum, dan norma moral. Etiket itu contohnya seperti apa sih? Seperti kita makan, itu tidak boleh mengecap. Lalu kita bertamu di rumah orang harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Lalu kita memakai pakaian berbusana yang rapi dan sopan. Lalu kita, jika lewat di depan orang lain, harus membukulkan badan. Seperti itu. Lalu ada norma hukum. Apa sih norma hukum itu? Norma hukum itu adalah norma yang sudah ditentukan dan harus ditaati oleh semua warga Indonesia. Contohnya seperti pasal-pasal dan undang-undang dasar yang harus kita taati. Tujuannya untuk apa sih? Agar hidup kita lebih tertata dan tidak menjadi berantakan hidupnya. Lalu yang ketiga ada norma moral. Norma moral yang mengatur bagaimana cara berperilaku manusia dan membedakan manusia dengan hewan. Oke, sekarang konsepsi etika lainnya itu adalah etika terapan. Terbagi menjadi 2 juga, ada etika deontologi dan etika teologi. Saya akan membahas etika deontologi terlebih dahulu. Etika deontologi adalah umum. Deontologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah deon, atau kewajiban. Dasar etika deontologi berdasarkan pada prinsip-prinsip moral yang diatur oleh kewajiban dan aturan yang harus dipatuhi, tanpa memperhatikan hasil atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Jadi, deontologi ini wajib dilakukan. Ini lebih menekankan kita untuk berperilaku baik itu wajib. Lalu, ada etika teologi atau khusus. Dasar etika teologi mengukur baik buruknya suatu perilaku bukan pada kewajiban, melainkan pada tujuan yang dicapai. Dasarnya kalau etika deontologi itu didasari motivasi, kalau etika teologi itu didasari oleh tujuan. Kita ambil contoh cerita dari aktor terkenal Robin Hood. Dia pernah mencuri uang koruptor untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau kita lihat dari pandangan etika deontologi, itu perilaku Robin Hood itu tidak bisa dibenarkan karena dia mencuri uang koruptor. Itu sangat amat tidak dibenarkan karena mencuri. Lalu kalau dilihat dari pandangan etika teologi, itu boleh dibenarkan karena Robin Hood membagikan uang itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke, selanjutnya itu ada contoh penerapan etika pada pelajar. Sebenarnya ada banyak, cuman karena waktunya juga terbatas, saya hanya membahas 4, yaitu pertama, menghormati guru dan sesama pelajar. Contohnya mendengarkan guru saat berbicara atau menjelaskan pelajaran dan berbicara yang sopan kepada guru. Lalu mendengarkan saran teman dengan baik dan tidak melakukan perundungan.
Lalu yang kedua, penghargaan terhadap sesama, yaitu menghargai teman, entah itu latar belakangnya apa, tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun budayanya. Lalu yang ketiga, memiliki sifat tanggung jawab, mengerjakan pekerjaan sekolah dengan tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan mengikuti serta menaati aturan yang ada di sekolah. Lalu yang keempat itu ada disiplin waktu dan kejujuran akademik. Disiplin waktu itu seperti datang sekolah tepat waktu, tidak menunda-nunda tugas, dan kejujuran akademiknya itu seperti tidak mencontek jawaban teman ataupun plagiarisme. Oke, selanjutnya kita akan membahas revolusi mental. Apa sih revolusi mental itu? Revolusi mental adalah suatu gerakan untuk menggemblengkan manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Itu adalah gagasan revolusi mental yang pertama kali dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada peringatan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1956. Presiden Soekarno melihat revolusi nasional pada saat itu sedang mandek. Padahal tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya belum tercapai. Revolusi di zaman kemerdekaan adalah sebuah perjuangan fisik, perang pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Kini 78 tahun setelah bangsa kita merdeka, sesungguhnya perjuangan itu belum dan tidak akan pernah berakhir. Kita semua masih harus melakukan revolusi, namun dalam artian yang berbeda. Bukan lagi mengangkat senjata, tetapi membangun jiwa bangsa yang lebih semangat dan berintegritas. Mengapa revolusi mental itu penting? Revolusi mental penting karena dapat mengubah pola pikir dan sikap seseorang, meningkatkan adaptasi terhadap perubahan, dan mengembangkan kreativitas. Ini membantu individu menghadapi tantangan dengan lebih baik, memecahkan masalah secara inovatif, dan berkontribusi positif pada masyarakat, majukan kemajuan pribadi dan juga sosial. Jadi, revolusi mental ini penting tidak hanya kita saja jika kita menerapkan, yang terkena dampak positifnya juga orang-orang yang di sekitar kita. Selanjutnya, penerapan revolusi mental terhadap pelajar. Yang pertama, pengembangan karakter. Membantu pelajar membentuk karakter yang kuat dan positif, seperti integritas, tanggung jawab, dan empati. Dan yang kedua, itu keterampilan berpikir kritis. Mendorong pelajar untuk berpikir secara kritis dan analitis, yang sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang bijaksana. Seperti yang sekarang saya presentasikan, yang sedang saya lakukan kepada teman-teman, saya berusaha untuk berpikir kritis bagaimana sih caranya saya merangkai kata-kata agar teman-teman bisa paham dengan materi saya. Lalu saya juga berusaha menganalisa sebelum saya menyiapkan presentasi ini, saya berusaha mencari dan menganalisa apakah materi ini bagus untuk dipresentasikan kepada para audiens. Lalu yang ketiga adalah adaptasi terhadap perubahan. Membantu pelajar lebih siap menghadapi perubahan dan tantangan yang cepat di dunia modern, serta beradaptasi dengan berbagai situasi. Seperti yang kita lakukan sekarang juga, kita itu sedang daring, ini termasuk cara kita mengikuti perkembangan zaman, agar tidak tertinggal di zaman-zaman modern sekarang. Lalu yang keempat adalah kemandirian dan kreativitas. Mendorong kemandirian dan kreativitas sehingga pelajar dapat mengeksplorasi potensi diri dan menemukan solusi inovatif. Kita ambil contoh seperti Student Day. Menurut saya Student Day itu sangat bermanfaat sekali untuk para pelajar. Kenapa? Dengan adanya Student Day, para pelajar bisa mengetahui potensi minat dan bakat mereka. Karena kita bisa lihat sendiri kan, sekarang banyak juga mahasiswa yang salah jurusan karena mereka sendiri tidak tahu potensi dan bakat minat mereka itu apa. Sehingga saat mereka di dunia kerja, kerjaannya itu tidak efektif dan kurang memuaskan. Lalu yang kelima adalah kesejahteraan mental. Misalnya memberikan pelatihan tentang manajemen waktu dan teknik relaksasi untuk membantu pelajar mengatur beban akademik dan aktivitas ekstrakurikuler. Jadi teman-teman kalau yang mungkin capek karena belajar akademik terus, kalian kan pastinya disediain ekstrakurikuler, itu bisa membantu kesejahteraan mental kalian.
Oke, selanjutnya adalah Gerakan Nasional Revolusi Mental. Gerakan Nasional Revolusi Mental atau yang bisa disingkat sebagai GNRM adalah inisiatif yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 untuk mengubah cara berpikir, sikap, dan perilaku masyarakat Indonesia ke arah yang lebih baik, positif, produktif, dan beretika. Tujuannya untuk apa? Menguatkan karakter bangsa, meningkatkan etos kerja dan produktivitas, membangun integritas dan akuntabilitas, serta memperkuat gotong royong dan kepedulian sosial. Strategi implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental. Sebenarnya ada banyak, cuman saya lebih mengutamakan untuk menjelaskan tentang strategi implementasi GNRM ini ke bidang pendidikan. Yaitu satu, ada pendidikan karakter di sekolah, itu mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek, mendorong siswa untuk belajar dalam kelompok, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Seperti teman-teman yang sedang lakukan ini, kita bekerja kelompok agar melatih cara otak kita berpikir kritis, dan ini termasuk salah satu sikap kita menunjukkan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Lalu yang ketiga ada pelatihan guru, memberikan pelatihan kepada guru tentang metode pengajaran yang inovatif dan mendukung pengembangan karakter siswa. Yang terakhir adalah penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran yang interaktif dan menarik, serta mengajarkan keterampilan digital. Oke, selanjutnya hubungan antara etika dengan revolusi mental itu apa sih? Yang pertama ada pembentukan nilai dan norma baru. Revolusi mental seringkali melibatkan perubahan dalam cara pandang dan perilaku individu. Etika yang berhubungan dengan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai berperan penting dalam pembimbing individu untuk mengadopsi nilai dan norma baru yang lebih baik. Lalu yang kedua, perbaikan integritas dan kejujuran. Salah satu tujuan revolusi mental adalah meningkatkan integritas dan kejujuran dalam masyarakat. Etika berfungsi sebagai landasan dalam mengajarkan pentingnya nilai-nilai ini, yang pada gilirannya membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan dapat dipercaya. Yang kedua adalah peningkatan kualitas hidup. Revolusi mental bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat. Etika membantu memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak hanya bermanfaat secara material, tetapi juga secara moral dan spiritual. Menciptakan keseimbangan yang sehat dalam perkembangan sosial. Yang terakhir ada pengembangan tanggung jawab sosial. Etika menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama dalam konteks revolusi mental. Ini berarti mendorong individu untuk tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat. Selanjutnya kita lihat ada studi kasus etika dan revolusi mental di bidang pendidikan. Ini adalah integrasi teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi latar belakangnya, kemajuan teknologi menawarkan peluang besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Revolusi mental di bidang pendidikan mendorong integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Kasusnya, sebuah sekolah menengah atas di Jakarta mengadopsi platform pembelajaran online dan penggunaan tablet dan laptop dalam kelas. Guru diberikan pelatihan untuk menggunakan teknologi secara efektif dalam pengajaran. Hasilnya, penggunaan teknologi ini membantu meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, memfasilitasi akses ke sumber daya pendidikan yang luas, dan memungkinkan metode pengajaran yang lebih baik, interaktif, dan menarik. Evaluasi menunjukkan peningkatan dalam prestasi akademik siswa dan kemampuan mereka dalam penggunaan teknologi. Kesimpulan yang bisa saya ringkas dari materi sebelumnya yang sudah saya jelaskan, materi etika dan revolusi mental saling berkaitan erat dan dapat berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan individu dan masyarakat yang lebih baik. Berikut rincian dari hubungan tersebut. 1. Perubahan karakter dan sikap. 2. Penguatan nilai-nilai positif. 3. Kesejahteraan mental. 4. Pengembangan pendidikan karakter. 5. Transformasi sosial. 6.
kepemimpinan yang berintegritas. Secara keseluruhan, etika dan revolusi mental adalah dua aspek yang saling mendukung dan memperkuat dalam upaya menciptakan perubahan positif. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam proses revolusi mental, kita dapat mencapai perubahan lebih mendalam dan berkelanjutan pada tingkat individu maupun masyarakat. Baiklah, penjelasan saya sekarang saya serahkan kepada moderator. Oke, itulah hasil presenter dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan pertanyaan itu hanya dua saja karena waktu kita terbatas. Boleh Citra, dipersilakan. Saya Citra Aurel dari kelompok 7 izin bertanya. Apakah strategi revolusi nasional yang memberikan siswa tugas proyek akan efektif, sedangkan saat ini banyak siswa yang mengeluh karena tugas proyek? Terima kasih. Maaf, boleh disebutkan lagi, diulangi? Apakah strategi revolusi nasional yang memberikan siswa tugas proyek akan efektif, sedangkan saat ini banyak siswa yang mengeluh karena tugas proyek? Menurut saya itu sebenarnya ada plus minusnya, cuman ini sangat efektif bagi para pelajar karena itu juga meningkatkan kreativitas siswa serta membekali siswa nantinya di dunia kerja. Jadi untuk para pelajar, kalau misalnya mungkin sekarang sedang capek, kita lihat saja dari dampak positifnya, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, nantinya bakal membekali siswa untuk di dunia kerja lebih efektif lagi bekerjanya dan lebih kreatif serta kerja keras. Seperti itu. Terima kasih. Kira, boleh dipertanyakan? Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk menanyakan. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan revolusi mental di masyarakat? Terima kasih. Oke. Baik, saya akan menjawab. Sebenarnya banyak ya, cuman waktu terbatas. Itu ada satu, resistensi terhadap perubahan. Banyak orang cenderung nyaman dengan status dan bisa menolak perubahan, terutama pada perubahan tersebut mengharuskan mereka keluar dari zona nyaman mereka. Lalu yang kedua itu budaya dan tradisi. Nilai-nilai budaya dan tradisi yang sudah mengakar kuat bisa menjadi penghalang besar, mengubah pola pikir yang telah diwariskan turun-temurun, dibutuhkan waktu dan usaha yang ekstra. Lalu yang ketiga, pendidikan dan literasi. Tingkat pendidikan dan literasi yang rendah dapat menghambat pemahaman dan penerimaan terhadap ide-ide baru. Pendidikan yang tidak merata juga bisa menciptakan kesenjangan dalam penerapan revolusi mental. Lalu ada lagi media dan informasi. Media yang bias menyebarkan informasi yang salah itu bisa menjadi salah satu penghambat proses revolusi mental. Mengapa? Media memiliki pengaruh besar ya kepada publik-publik, sehingga misalnya ada informasi yang baik, yang tidak baik itu bakalan bisa berdampak kepada revolusi mental. Jadi mungkin orang-orang kurang pemahamannya karena terhalang oleh media dan informasi. Yang kelima itu ada kurangnya kesadaran dan pemahaman. Banyak orang mungkin tidak menyadari pentingnya revolusi mental atau tidak memahami konsepnya dengan baik, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk berubah, padahal revolusi mental itu sangat amat penting bagi kehidupan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itulah jawaban dari presenter kami. Jadi selanjutnya saya akan pindahkan kepada host kita.
Maaf kepada moderator Ervan, mohon simpulan dulu dari yang tadi saya jelaskan, tolong disimpulkan terlebih dahulu ya. Oh iya, sorry. Oke teman-teman, seperti itulah materi yang telah diberikan oleh presenter kita. Ternyata etika itu banyak sekali jenisnya. Etika juga bisa dibilang seperti moral. Dan bisa kita simpulkan bahwa etika dan revolusi mental itu ada hubungan yang sangat erat. Dan jika tidak ada etika, kita bisa tidak tertata dan hidupnya tidak akan rapi atau berantakan. Untuk host dipersilahkan. Eh, Terima kasih teman-teman telah mendengarkan penjelasan materi etika dan revolusi mental. Maaf sekali kalau banyak kesalahan pada presentasi kali ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Untuk kepada Bapak Freddy dipersilahkan untuk memberi evaluasi saran untuk kelompok kami. Terima kasih. Tapi mau nanya dulu, bukan ke Ibu Ike dulu? Gimana Bu Ike? Iya, tapi anaknya udah inisiatif langsung ke Pak Freddy. Oke, terima kasih. Oke. Ini secara itu tadi kan nanti kebiasaan dan calon secara teknis ya Bu ya. Soalnya si Sila main gas terus nih. Kan gitu ya. Padahal ada host, ada ininya yang harus men-stop dulu, mempersilahkan untuk bertanya, tapi langsung dijawab langsung ini. Tapi luar biasa, itu benar. Tapi di dalam berdiskusi seperti ini, indahnya itu adalah harus dikasih dulu ke hostnya, baru nanti dipersilakan. Main gas mulu dia ya. Itu artinya semangatnya luar biasa. Tapi secara ini saya mengapresiasi untuk kelompok kelompok 3 luar biasa ininya. Ini sebetulnya udah tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu dong. Kalau dari materinya ini udah materi S1 ini Ibu. Udah materi S1 ini. Ya yang menjadi saya tadi ter gimana ya? Bengong saya. Kok materinya kok bagus pemaparannya, materinya muatannya oke gitu maksudnya. Jadi mudah-mudahan tidak itu bisa kita lakukan lah ya. Tapi yang menjadi ini secara materi tadi semuanya oke. Saya oke materinya. Selamat untuk kelompok 3 ini yang luar biasa memberikan apa yang menjadi hubungan etika dengan revolusi mental itu. Tapi itu tadi yang kelompok 1 saya udah bilang bahwa memang kita dengan kita dibuat menjadi sekolah kita dapat menjadi sekolah pelopor gerakan revolusi mental itu untuk tingkat SMA adalah sekolah ini udah luar biasa. Ternyata teorinya ada di sini Bu, baru ketemu ini Bu. Ya, baru ketemu. Oke, saya ambil gini. Ambil sederhana untuk penerapan aja sebentar. Saya tidak mengkomentari isi materinya, tapi dengan materinya sangat luar biasa. Teman-teman yang lain bahkan sampai tidak mengerti mungkin apa isinya itu sangat luar biasa, sudah dapat menjadi skripsi sebetulnya itu. Ya, luar biasa ya. Jadi untuk paparan materinya oke. Nih untuk teman-teman semuanya yang ada di sini berarti ada 38 responden partisipan. Ini adalah dengan kita tambah ibu gurunya 2. Ini untuk anak-anak kami sekalian. Saya hanya menyampaikan secara sederhana kira-kira apa hubungan antara etika dengan revolusi mentalnya. Ya. Oke.
Yang ini satu nih untuk anak-anak kami semuanya, atau ada hubungannya dengan tata tertib yang ada di sekolah kita. Yang pertama itu adalah harus santun lah. Yang kedua berbudi pekerti yang baik. Yang ketiga ramah. Ramah ini sama teman, sama guru, sama sivitas daripada sekolah ini, kayak gitu ya, di sekolah dengan teman-teman. Yang keempat, bergotong royong. Bergotong royong itu berarti ada suatu kerjasama. Di sekolah kita kan sekolahnya adalah quantum learning school. Belajar itu menyenangkan. Tidak menyenangkan kalau hanya sendiri. Berarti harus belajar bersama-sama dengan teman-teman. Dengan modelnya dengan tidak ada perundungan. Tadi ada kata perundungan di situ satu ya. Di sekolah kita ada lima yang sangat fundamental. Di setiap kelas kita sekarang itu sampai buat itu. Di sana itu adalah nanti ada dengan etika, dengan revolusi mentalnya, berarti mengkikis kebiasaan mungkin di SMP-nya. Oke. Mohon maaf Satu Bapak, itu izin. Waktunya sudah 3 menit lagi. oke, 1 minute again. Oke. Satu, tidak terlibat tawuran. Dua, tidak terlibat narkoba. Tidak terlibat pelanggaran pidana. Tidak melawan guru. Yang satu lagi, yang kelima adalah perundungan, ngebully tidak ada. Jadi saya pikir dengan adanya poin kelima untuk ada perundungan, maka dengan etika, dengan revolusi mental yang barusan kelompok 3 bikin sangat erat banget hubungannya. Hanya sederhana itu yang untuk teman-teman bisa mengambil kesimpulannya. Tapi harus sopan dan santun, harus berbudi pekerti baik, ramah dan bergotong royong. Demikian Ervan, saya kembalikan ke Ervan nanti untuk Bu Ike untuk dipersilakan ya. Terima kasih.